Mbak Emil di Polres Jakarta Timur, apa Pak? Ya, kita ada buat laporan di Polda Metro waktu itu terkait dengan dugaan pelanggaran ITE. Jadi dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Jadi hari ini kita baru sempat untuk datang menghadiri. Jadi Mbak Emily pernah komunikasi dengan seorang wanita sekitar 3-4 tahun yang lalu terkait dengan kejadian yang baru saja menimpa beliau. Komunikasi itu bisa di screenshot oleh wanita itu, dikirimkan ke seorang wanita lagi yang berinisial A. Wanita ini bisa posting screenshot komunikasi antara Mbak Emilia dengan cewek itu, diposting di story Instagramnya, dan pakai kata-kata pribadi lagi tambahan. Jadi Mbak Emilia merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini. Notabene-nya pelaku itu juga seorang lawyer. Kita pun bingung, kok bisa seorang lawyer yang paham hukum berbuat begini? Atau ada masalah pribadi dengan Emilia, ya gua nggak tahu ya. Tapi ya setahu saya mereka juga baru kenal. Kok bisa begini kan gitu. Ya seharusnya lebih profesional lah kan, urusan perkara ya perkara, jangan masuk-masuk ke ranah pribadi kan, sampai nyinggung-nyinggung usia segala macam kan, ya tidak etis kan. Lagian itu kan komunikasi pribadi mereka. Kok bisa dapat ke ibu ini? Kok bisa ibu ini mempertontonkan kepada publik? Gimana? Jadi ya kita nggak mau ribut, kita simpel aja. Kita udah bikin LP, nanti biar bagaimana perkembangannya lah. Nanti lihat. Ini cewek ini seorang lawyer berinisial A. Tapi Ya, tapi nggak ada C. Abi aja. Jadi mungkin Mbak Emilia mau apa Mbak nambahkan gimana? Mbak Emil, seperti apa awalnya sehingga akhirnya memutuskan untuk sudah membuat sebuah laporan? Karena itu kayak mencemarkan nama baik saya dulu. Sedangkan saya kan bikin saja kan selama ini dari kasus yang viral-viral dari awal-awal itu, padahal itu kan tahun 2021 lah yang up itu, sedangkan itu kan sudah nggak ada urusan apa-apa kan, sudah habis cerita ini. Jadi di foto itu ada ditulis siapa yang tidak bisa move on. Insaf, Seakan-akan itu komunikasi baru, padahal itu komunikasi lama. Gitu. mana gitu. Sudah selama ini kita diam-diam sebenarnya nggak mau panjang-panjang, tapi mereka lah yang selalu kasih kayak kasih apa ya, api ya atau gimana gitu. Kasih minyak. Kasih minyak lah, jadi apinya keluar kayak gitu. Mbak Emilia, kerugian apa sih sampai akhirnya? Ya yang jelas itu nama saya jadi kayak nggak bagus, jadi menurut saya pengikut saya pada unfollow. Ya sekarang berapa banyak sih yang tahu kalau itu komunikasi tahun 2021? Ya kan? Pasti mayoritas kan berpikir itu komunikasi baru. Di mana satu sisi ini ibu lagi mendobrak. Kok di sisi ini ramah tamah kan gitu? Kan nggak konsisten judulnya gitu. Apakah nanti dari screenshot tadi itu jadi alat bukti? Pasti, dan itulah alat buktinya. Itulah cikal bakalnya. Pak, tapi mungkin dari pihak sana sudah ada komunikasi untuk bicara dengan apa atau lain apa? Belum. Kalau kami sendiri nggak kenal sama ibu itu, nggak kenal, cuman pas viral aja lewat, oh ternyata lawyernya si mantan saya. Itu aja yang saya tahu, saya nggak pernah ketemu. Mantannya Jadi siapa? nggak ada masalah pribadi apapun sama dia, saya rasa kayak gitu. Siapa nama mantannya, Mbak? Inisial aja. Inisial A saja ya.
Abang ini mancing di padang gurun dia. Nanti ditambahin pula nggak move on, padahal kita sudah lama lah, sudah lama. Jadi, kalau saya nggak diusir, saya sebenarnya diam ya Pak ya, karena saya sering dijelekin. Wanita Indonesia kan baik-baik. Dia nggak akan bergerak kalau nggak Max Payne. Tapi sebenarnya Mbak udah kan Ya sudah lama, dari awal sudah. Cuman kalau yang nggak suka kan mungkinnya kan gitu aja. Move on itu sudah, tapi kadang kalau orang usik balik kan, apa nggak suka dengan kelakuannya itu aja. Kalau sama orangnya sudah. Percakapan apa sih yang diposting waktu itu? Percakapan waktu itu katanya saya minta tolong untuk apa ya, Len? Minta tolong. Ini gini, Mbak ini kan tiba-tiba diceraikan, nggak ada pemberitahuan, nggak ada pemberitahuan, nggak ada aba-aba, nggak ada warning, tiba-tiba tetap bercerai. Halo, kita sudah cerai, ini surat-suratnya gitu. Dia kan tidak paham hukum. Dan dia putuskan komunikasi. Dia bertanya dong, ada apa ini kan gitu. Ya kan butuh kejelasan. Apapun kan butuh kejelasan. Tidak seperti itu juga. Orang udah jalan bertahun-tahun tiba-tiba oke, now cut, kan nggak bisa begitu juga. Mungkin kalau cewek Eropa bisa ya. Cewek Asia kan tidak begitu gitu. Jadi singkatnya sedang mencari tahu, wah, komunikasi itu yang di screenshot yang diberikan. Itu cewek yang berikan itu aja sudah salah, pasti nanti kena. Tambah lagi yang publikasi ini seorang pengacara yang notabene-nya sarjana hukum. Ya kan? mungkin motif dan tujuannya itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Motif dan tujuannya Pak? Motif membela klien, tujuan membela klien. Kita membela klien kan tidak, sekarang gini, ini klien saya membela klien saya kan tidak harus menghujat orang bang. Ini sisi A, sana sisi B. Saya dengan nama membela yang A kan tidak harus menghancurkan image B, kecuali memang B memang berantakan namanya. Ya saya tinggal membicarakan apa yang ada. Kalau di sini kan tidak. Makanya hati-hati, bermain data itu hati-hati. Tidak semua klien itu jujur 100% kepada pengacaranya. Ya. Apa kan kuasa hukum dari Feni juga, dan ini kita tahu notabene ini juga berhubungan sama yang Saya kan kuasa hukum semua wanita yang terluka di Republik ini ya. Oke, kembali ya gimana? ini kan poinnya kan adalah sama-sama orang yang satu tujuan nih Bang, si Ya. A ini ya Bang, Ya. yang tampan banget itu ya Bang. Masa sih? Terus? Nah, ini Feni dengan kakaknya, Feni kan mensupport nih sebagai perempuan. Komunikasi kayak gimana sih? Abang kayak gimana sih juga? Ngeliat, ya memang ini harus disupport kok perempuan-perempuan ini sebagai korban gitu Bang. Ya gimana mbak ya? Yang ngelukai wanita itu kan mayoritas lelaki mbak. Yang ngelukai wanita itu kan mayoritas lelaki. Dan saya rasa ya bukan nggak boleh dibela oleh wanita. Cuma kan ya kayaknya gemahnya kurang kalau wanita juga yang bela gitu. Ya akan lebih baik dibela seorang pria. Duri itu kan bisa diobati dengan duri gitu ya kan gitu. Nah, itu. Tapi bukan berarti mengobati dengan laki-laki yang itu kan gitu. Mbak ya sendiri pernah ada komunikasi nggak sih sama Feni? Sama Mbak Feni sendiri? Paling tanya kabar saja. Mereka Feni tanya kabar kak, ada baik, sehat kak, saling support itu sepakat itu. Sebagai sama-sama korban saling support ya. Iya. Saling curhat nggak sih? Kamu dilukainya apa? Aku dilukainya apa? Ada gitu sih. Itu pasca itu. Karena kan gini. Ya itu kan bahasanya gini ya. Sebagai sesama korban. Nah kan gue bilang dari awal mereka ini akan menjadi gambaran seperti statistik report untuk junior-junior mereka di masa depan agar tidak begitu mudah untuk jatuh ke dalam manusia-manusia yang tidak jelas, apalagi notabene-nya dari negara asing. Jadi mereka akan menjadi tolak ukur nantinya. Oh, ada loh contoh. Banyak, gue bisa bilang yang ke saya aja itu mungkin kalau gue kumpulin bisa ratusan ribu, ya. Berarti kan yang melihat itu gimana lagi gitu. Itu bang menegaskan bang laporan ini sudah masih pengembangan. Sudah LP. Lagi apa sedikit?
Lagi melidik. Tadi total berapa pertanyaan tuh? Ya? Berapa pertanyaan tuh? Tadi berapa pertanyaan totalnya? Dan terkait apa aja? 20 lebih ya. 20-an lah. Dan terkait apa? Terkait dengan seputaran ini lah Bang, itu ya apa aja yang Anda rasa, bagaimana, gimana, apa 5W 1H. Bang, kalau mereka ngajak damai, gimana bang? Gimana kalau misalnya ngajak RJ damai? tahu lagi gimana lagi ya Pak ya, besok lihat. Masih terlalu dini lah. Biarkan kapal berlayar dulu. Nanti kita lihat pelabuhan mana yang terdekat. Siap. Ya, oke?